Izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Kustiawan. Saya mahasiswa administrasi publik semester 7 untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kebijakan. Saya akan coba mempresentasikan tugas video saya dengan judul kerangka analisis kebijakan. Nah, teman-teman, tentunya pengertian dari analisis kebijakan itu sendiri, yang pertama definisi analisis kebijakan, yang mana proses sistematis untuk mengevaluasi atau juga menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk mencakup pengumpulan data, pemilihan alternatif, dan juga evaluasi dampak begitu ya. Dan kemudian juga ada pentingnya analisis kebijakan. Pentingnya analisis kebijakan ini sebagai alat untuk membantu pembuatan kebijakan, menentukan solusi terbaik untuk permasalahan publik, memastikan kebijakan efektif, relevan, dan juga berdaya guna. Kemudian kerangka analisis kebijakan itu ada tahapan utama. Tahapan utama yang pertama, identifikasi masalah. Nah, ini untuk menentukan isu ataupun juga permasalahan yang menjadi latar belakang daripada kebijakan. Kemudian ada perumusan kebijakan. Ini untuk menyusun tujuan, alternatif, dan juga kriteria evaluasi kebijakan. Lalu yang selanjutnya adalah ada implementasi kebijakan yang merencanakan strategi sumber daya dan juga alokasi tugas untuk menjalankan kebijakan. Oke teman-teman, untuk selanjutnya ada evaluasi kebijakan, mengevaluasi keberhasilan kebijakan dan dampak terhadap permasalahan. Untuk selanjutnya ada tahap pertama untuk identifikasi masalah. Definisi masalah adalah menjelaskan rinci tentang masalah ataupun tantangan yang hendak diatasi begitu. Dan juga analisis situasi, ini mengkaji latar belakang dan bukti yang mendukung adanya permasalahan, data statistik, opini publik. Kemudian ada faktor penyebab ya, menganalisis penyebab masalah. Kemudian juga ada baik yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung serta dampak pada masyarakat. Kemudian ada tujuan kebijakan, sasaran ataupun hasil yang diharapkan pada perumusan kebijakan tahap 2-nya adalah alternatif kebijakan dan pilihan-pilihan solusi yang menyelesaikan masalah. Setiap alternatif dipertimbangkan berdasarkan keuntungan dan kerugian. Dan analisis kelayakan ini menilai dari kelayakan alternatif berdasarkan efektivitas, biaya, dampak, dan kemungkinan implementasi. Lalu untuk tahap 3 ada implementasi kebijakan. Strategi implementasi ini langkah untuk menerapkan kebijakan agar berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian ada sumber daya. Nah, ini juga mengidentifikasi dan juga mengalokasikan sumber daya, anggaran, waktu, tenaga, kemudian tenaga ahli maksudnya yang diperlukan untuk implementasi kebijakan, peran, dan tanggung jawab. Ini membagikan peran dan tanggung jawab antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam penerapan kebijakan. Kemudian ada tahap keempat ya, evaluasi kebijakan. Nah, dalam kriteria evaluasi menentukan indikator atau standar untuk menilai keberhasilan. Pengumpulan dampak, menganalisis hasil kebijakan baik dan buruk untuk melihat sejauh mana masalah telah ditangani. Dan rekomendasi dari kebijakan ini memberikan saran untuk meningkatkan kebijakan atau memperbaiki kelemahan ditemukan selama evaluasi begitu. Dan untuk selanjutnya alat dan metode analisis. Nah, di sini teman-teman ada metode kualitatif, yaitu wawancara, survei, dan analisis dokumen yang mengumpulkan data non-numerik untuk menggali pemahaman mendalam mengenai kebijakan. Lalu ada juga metode kuantitatif. Nah, ini pengumpulan statistik, survei besar-besaran atau data sekunder untuk memberikan gambaran kuantitatif tentang masalah. Teknik analisisnya adalah cost benefit analysis, yaitu menghitung keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif kebijakan. Kemudian ada stakeholder analysis, menilai setiap siapa saja pihak yang mempengaruhi pihak yang terpengaruh oleh kebijakan dan baik mendukung ataupun juga menentang.
Kemudian yang selanjutnya ada analisis SWOT. Nah, ini menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dari kebijakan. Kemudian teman-teman ada Multiple Stream Framework atau MSF. Ini pengantar MSF yang dikenalkan oleh John Kingdom. Ada 3 aliran utama: masalah, kebijakan, dan juga politik, menjelaskan perhatian pemerintah terhadap kebijakan tertentu. Aliran masalahnya ini menyangkut isu dan memerlukan intervensi pengalihan oleh indikator dan framing isu. Nah, untuk selanjutnya ada aliran kebijakan dan politik. Untuk ini ada aliran kebijakan, ini berisi solusi potensial daripada ahli dan juga pembuat kebijakan. Kemudian ada proses debat atau juga pemilihan opsi kebijakan yang layak. Aliran selanjutnya itu aliran politik yang melibatkan opini publik, perubahan pemimpin, dan juga dinamika kekuatan, mempengaruhi prioritas dan juga adopsi kebijakan. Lalu untuk selanjutnya ada policy window dan policy entrepreneur. Nah, policy window yaitu kesempatan bagi isu untuk diangkat sebagai masalah serius dan terbuka saat ketika aliran bersinergi. Kemudian ada policy entrepreneur, ini adalah aktor yang memperjuangkan isu agar masuk agenda kebijakan, memerlukan respon cepat terhadap kondisi menguntungkan. Untuk selanjutnya ada tingkatan keyakinan dari ACF tersebut, yaitu hierarki sistem keyakinan. Nah, dalam hal ini keyakinan intinya asumsi fundamental, keyakinan kebijakan inti, strategi, dan juga posisi aktor. Kemudian ada aspek sekunder, instrumen kebijakan untuk implementasi. Dan kesimpulannya, dari rangkuman tentang pentingnya menggunakan kerangka analisis kebijakan, poin utamanya adalah melalui identifikasi, perumusan, implementasi, dan juga evaluasi komprehensif ya, dari kebijakan menjadi lebih efektif dan juga relevan. Kemudian ada evaluasi berkelanjutan, dan ini pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian presentasi dari saya, terima kasih, sampai jumpa.